Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ke channel YouTube Masjid Agung Kauman Semarang. Yeay. Nah, hari ini kita akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum tahu, kurban dari sini tuh macam-macam teman-teman. Bahkan Pak Wali Kota Semarang mengamanahkannya sapinya untuk disembelih di Masjid Agung Kauman Semarang. Tapi karena adanya pandemi COVID-19, jadi para warga sekitar nggak diperbolehkan untuk menyaksikan penyembelihan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Emang agak sedih sih teman-teman, tapi mau gimana lagi demi kesehatan kita bersama. Yuk kita cek gimana penyembelihan kurban di dalam. Seperti yang udah aku bilang tadi kan, karena ini lagi masa pandemi, jadi kita masuk ke masjid tuh harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mau lihat? Pertamanya, sebelum kita masuk, kita dicek suhu tubuh. Agar semua orang yang datang ke masjid ini dapat terbebas dari corona. Ayo kita masuk. Selanjutnya, setelah kita dicek suhu tubuh, kita yang masuk masjid diharuskan menggunakan kokard seperti ini. Jadi kalau yang nggak punya kokard kayak gini tuh nggak dibolehin masuk masjid, supaya pengunjung di masjid ini terbatas dan menerapkan social distancing. Untuk di bagian ini kita bisa lihat ada bagian konsumsi panitia untuk makan siang agar panitianya tetap semangat. Sapi dan kambing sebelum akan disembelih di bagian sana. Begitu banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh imam-imam besar yang membahas tentang kurban. Pertamanya ada dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 3 perkataan yang bagiku hukumnya fardu tapi bagi kalian adalah sunnah, yaitu salat witir, menyembelih, dan salat duha. Ada juga dalil yang kedua dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki lapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim mensahihkannya. Nah, keutamaan kurban di sini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah, yaitu mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya, dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Kalau di sini adalah tempat penyembelihan hewan kurban. Bisa kita lihat itu adalah sapi Pak Wali Kota Semarang yang sudah disembelih. Berikutnya kita ke tempat selanjutnya. Di sini adalah tempat-tempat penggantungan kambing dan sapi yang sudah disembelih. Bisa kita lihat kulit dan dagingnya akan dipisah agar lebih mudah.
Komar ya. Nah, Pak Edi, bagaimana menurut Bapak penyelenggaraan kurban tahun ini, Pak? Apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang yang harus menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di masjid ini, Pak? Ya, alhamdulillah dari panitia Idul Kurban tahun ini, meskipun keadaan pandemi atau COVID-19 ini alhamdulillah dari Masjid Kauman ini menerima 14 ekor sapi, 52 ekor kambing. Dan alhamdulillah panitia menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap yang masuk tetap dites suhu badannya, kemudian wajib untuk memakai masker dan jaga jarak sesuai dengan job description masing-masing ya. Baik, Pak, apakah untuk warga sekitar dapat menyaksikan proses penyembelihan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya? Mohon maaf, untuk tahun ini tidak diperkenankan untuk siapapun warga yang akan menyaksikan, kecuali untuk para mudhohi, yaitu para penyumbang ternak kurban dipersilakan untuk menyaksikan kurban yang beliau sumbangkan ke masjid ini. Setelah daging dipisahkan kulit dan dagingnya, bagian sini adalah tempat pemotongan. Nah, dipotongnya itu kecil-kecil supaya memudahkan ketika pembagian. Nggak hanya itu, kita juga memisahkan daging dan tulangnya. Mahasiswa dari bidang pertanian, jurusan peternakan dan bagian pengecekan kesehatan hewan. Nah, Ovi yang dicek di sini apa aja ya, Mbak, kira-kira? Nanti dari kepala, karkas, dan jeroan. Jeroan meliputi hati, lambung, usus, ginjal, limfa, paru-paru, jantung. Selanjutnya kita bagian motong-motong daging ya. Untuk seplastik itu 4 ons ya. Nah, selanjutnya akan didistribusikan ke pengemasan di bagian sana. Setelah dipotong kecil-kecil tadi, dimasukkan plastik. Nah, plastik tersebut dimasukkan ke dalam kotak satu-satu agar lebih rapi. Dan juga kotak-kotak ini akan dibagikan kepada orang-orang yang telah mengorbankan daging sapi dan kambingnya di Masjid Agung Semarang. Idul Adha di Masjid Kauman Semarang. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya ya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa. His name is John C. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time